properti itu merupakan salah satu wealth protector. Kenapa? Karena kalau misalkan contoh gini, ada orang yang punya uang 10 miliar. Ya, kekayaan dia 10 miliar. Nah, kalau misalkan inflasi itu 10%, ini contoh kasarnya aja, ya, dia tentu bisa aja tabung di bank, dapat bunga 10% gitu. Tapi anggap aja dia tidak tabung di bank, dia hanya pegang cash only, terjadi inflasi 10%. Artinya adalah kekayaan dia sebenarnya menurun 10% di tahun tersebut. Jadi artinya 10 miliar dia sebenarnya sudah menjadi 9 miliar, nilainya sudah berkurang, walaupun angkanya tetap 10 miliar. Terlalu beresiko ketika dia tidak memiliki yang namanya wealth protector, yaitu properti. Oke, Pak, kan banyak instrumen investasi lain, ada saham, ada NFT, ada Bitcoin, kenapa harus properti? Oke, jawabannya seperti ini. Kalau misalkan kita punya uang 10 miliar dan kita taruh 10% di saham, it's okay, kita taruh 1 miliar. Tapi kalau kita taruh 100% di saham, well, saya pikir jarang ada orang yang berani gitu ya. Saham memberikan gain yang lebih besar daripada properti, saya jamin, tetapi risikonya juga lebih besar. Kalau misalkan ada orang punya uang 100 miliar atau 1 triliun, ini lebih parah lagi. Mereka tidak mungkin taruh 100 triliun itu di pasar modal atau di Bitcoin. Artinya mereka harus diversify. Dan saya pikir secara komposisi, diversifikasi yang paling aman adalah real estate. Kenapa? Karena memang gainnya lebih kecil, tapi paling aman. Dan real estate adalah underlaying yang disukai oleh semua bank. In case dia butuh cash, dia tinggal liquidate asetnya dia tinggal agunnya di bank. Nah, jadi kalau misalnya terjadi inflasi, pasti banyak orang kaya yang akan hedging kekayaannya dia dengan membeli real estate. Sementara bahan baku naik sehingga harga real estate naik. Nah, disinilah kenapa saya mengatakan bahwa real estate akan mengalami satu cycle booming start dari tahun 2021 di masa post-pandemic 2022 ke atas.